Aku Bella yang akan bercerita tentang seseorang yang mengidap HIV atau yang disebut dengan ODA, orang dengan HIV/AIDS. Namanya Risma. Dia tinggal bersama ibu dan kedua adiknya. Ayahnya meninggal 3 tahun lalu karena sakit yang diderita. Dia bukan tipikal orang yang suka mengekspos dirinya kepada orang lain. Dia hanya seorang pendiam, seorang mahasiswa kutu buku yang hanya berkawan dengan segelintir orang saja. Kehidupannya pun baik-baik saja. Sampai hari itu tiba, dia datang kepadaku dengan membawa secari surat, dengan menangis tersendu-sendu. Aku pun ikut membaca surat itu dan membaca kalimat terburuk yang pernah aku lihat. Saat itu juga dia merasa kehilangan semangat untuk menjalani hidup. Dia berpikir hidupnya sudah tak lama lagi, tidak ada gunanya juga dia bertahan hidup. Tetapi di saat itu juga aku mulai menyemangati dan mengingatkan tentang sebuah pesan terakhir dari ayahnya untuk menjadi Risma yang dulu, yang selalu tersenyum dan bahagia. Biarlah cita-citamu, buatlah ayahmu dan ibumu bangga. Kata-kata itulah yang bisa aku lontarkan agar membuatnya bangkit dari keputusasaan. Shut me up, please. She's a goddess, a wish from a star in my heart. Oh, yeah. Dance with me, and I'll sing to you a symphony. Won't you kiss me? Shut me up, please. Dance with Pada kesempatan ini aku akan membahas tentang free sex. Bentar, sebelum masuk ke pembahasan inti, aku mau tanya sama kalian, apa sih yang muncul di benak kalian ketika mendengar tentang ODA, orang dengan HIV/AIDS? Pasti pikir, ih dia bikin malu, awas lo ketularan, ih ada yang bawa aib, ih ada orang yang kena HIV/AIDS loh, jauhin yuk, jangan main sama dia, bawa-bawa penyakit aja. No, don't judge orang seperti itu, karena kita juga nggak tahu orang tersebut terkena HIV/AIDS itu tertular dari apa. Oke, sebelum masuk ke materi inti, kalian tahu nggak sih setiap tanggal 1 Desember itu diperingati tentang Hari HIV/AIDS sedunia sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan akan virus HIV/AIDS ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi inti ya. Free sex memang membantu penularan HIV/AIDS, tapi bukan berarti semua orang yang terkena HIV/AIDS berawal dari free sex. Berita dari Warta Kota yang berjudul "Hubungan Sesama Jenis di Depok Masih Marak dan Jadi Penyebab Tingginya Kasus Orang dengan HIV/AIDS". Kalian juga harus tahu nih tentang si penyakit HIV/AIDS itu apa, seperti kayak gejalanya, penularannya, pencegahannya, dan pengobatannya. Oke, berangkat dari berita ini, aku pengen kalian tahu tentang si penyakit ini. Apa sih HIV/AIDS? HIV adalah human immunodeficiency virus, sedangkan AIDS adalah acquired immunodeficiency syndrome atau gejala yang didapat karena kurangnya sistem imun. HIV sendiri disebabkan karena virus HIV. Intinya adalah virus yang menyerang sistem imun kita. Ini nih,
Andaikan kita manusia tinggal di sebuah kerajaan dan mempunyai tentara, kita anggap si tentara itu sebagai imun kita. Nah, yang untuk melindungi kerajaan tersebut dari musuh. Musuhnya kita anggap sebagai virus HIV ya. Nah, musuh di sini menyerang si tentara kita atau menyerang si imun kita, bukan tubuh kita secara langsung. Jadi ketika sistem imun kita lemah, kita akan jadi lebih gampang terinfeksi oleh bakteri, virus, dan yang lainnya. Singkat kata, badan kita nggak punya pertahanan sama sekali, gitu ya. Nah, begitu memasuki tubuh, virus HIV ini bergabung dalam DNA manusia. Jadi, seumur hidup manusia itu terkena dan terinfeksi virus HIV. Nah, dari berita yang aku baca tentang kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banjar terus meningkat. Ibu rumah tangga jadi sasaran. Sejauh ini, ketika aku mendengar kata ODA, orang dengan HIV/AIDS, orang tuh berstigma, wah HIV/AIDS tuh orangnya nakal banget. Pasti itu gara-gara pasti itu pengguna narkoba. Tapi perilaku negatif ini bukan salah satu atau satu-satunya penyebab penularan virus HIV. Sebenarnya tuh penularan virus HIV ini itu banyak sekali penyebabnya. Dan dari sini aku ingin sampaikan ke kalian, inilah faktanya. Pertama yang kalian harus tahu itu HIV itu punya stadium atau punya step, gitu ya. Ketika seseorang tertular HIV, dia belum menunjukkan gejala. Sebelum memasuki ke stadium 1, ada yang namanya window period, yaitu kondisi di mana seseorang sudah terinfeksi HIV tapi badannya itu belum terinfeksi HIV, atau jika dites menunjukkan non reaktif, tapi sebenarnya dia itu sudah terinfeksi, hanya saja tidak langsung memperlihatkan gejala. Mungkin infeksi HIV akut terjadi sekitar 3-6 minggu, seperti merasa pusing, mual, demam, terus nyeri tenggorokan, ya kayak gejala orang sakit flu biasa gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke stadium 1 atau yang disebut dengan asimptomatik atau gejala atau tanpa gejala. Di sini pada stadium 1 itu antibodi HIV sudah terbentuk. Artinya walaupun kalian tidak ada gejala HIV, tapi kalau dites hasilnya sudah positif atau reaktif. Bahkan gejalanya seperti kelenjar getah bening yang bengkak-bengkak itu pada stadium 1 bisa bertahan, bervariasi, tiap orangnya itu berbeda-beda. Ada yang 8-10 tahun, ada yang sampai 15 tahun, itu masih bertahan di stadium 1 itu ada. Ada yang progresif dan ada pula yang virusnya lambat. Setelah stadium 1, jika tiap orang tidak dapat diobati, maka akan berlanjut ke stadium 2. Sudah mulai menunjukkan gejala-gejala gitu, seperti berat badan turun kurang dari 10%, mulai muncul jamur di kuku, sariawan di mulut yang tidak sembuh-sembuh, dimana hal ini merupakan gejala awal sistem imun tubuh kalian itu mulai menurun. Dan jika ketahuan, diobati akan berlanjut ke stadium 3.
Udah mulai berasa nih ciri-cirinya, seperti berat badan itu turun lebih dari 10% dari 1 bulan, terus demam yang lebih dari 1 bulan, dan kumat gak hilang-hilang, kayak demam nanti sembuh, nanti demam lagi, begitu terus tuh. Terus juga muncul gejala seperti kandidiasis oral, jamur dalam mulut, hingga muncul gejala TBC. Ini semua disebabkan karena turunnya sistem imun kita. Nah, kalau masih belum diobati juga, gak dirasa, bahkan diabaikan, akan lanjut menuju HIV stadium 4 atau yang kita sebut dengan AIDS. Untuk gejalanya lebih parah lagi, badannya akan terasa kurus banget, mulutnya juga berjamur kayak ada putih-putih gitu, kuku di sini kuku, rambut rontok, dan HIV itu gejalanya nggak spesifik. Jadi kalian jangan judge orang, judge mental orang, karena belum tentu orang tersebut buruk dan lain sebagainya. Shut me up, please. She's a goddess, a wish from a star in my heart. Oh, yeah. Dance with Penularan sendiri, yang pertama ada free sex yang bisa menular melalui cairan sperma. Yang kedua, penggunaan narkoba secara suntik bekas atau bergantian dengan orang lain. Yang ketiga, ada transfusi darah. Mungkin nanti pas transfusi bisa dicek HIV-nya. Yang keempat, ada ibu hamil yang terkena HIV dapat menular ke bayinya. Mari kita cegah HIV, lindungi orang sekitar, dan stop HIV. Tonight, the ground beneath my feet is open wide. The way that I'll be. Menggadangkan diri dan mencegah virus HIV untuk menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain efavirenz, etravirenz, nefavirenz, lamivudin, dan zitidine. Selama mengkonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pasien terhadap obat tersebut. Do they think, pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it, let's get it on, move it, come on baby, do it. Untuk orang yang bernasib sama denganku, jangan patah semangat dan jangan putus asa. Ketika sendiriku Sama kamu apa adanya. Jangan pernah merasa sendirian dan merasa dijauhi oleh orang sekitarmu. Walaupun Tuhanlah yang mampu menyembuhkan. Jauhi penyakit